Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Selamat sore pemirsa TV 9 Nusantara dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan juga tetap semangat menjalani hari. Dan Alhamdulillah senang sekali saya Putri Humairah kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program kesayangan kita yaitu Hujjah Aswajah. Hari ini 14 April 2025 yang hadir setiap Senin. Dan pada kesempatan kali ini tentunya kita masih dalam momen di bulan Syawal, momen Lebaran juga. Kita akan membahas mengenai tema yang juga luar biasa kali ini, yaitu mengenai maaf-maafan, bukan sekedar tradisi, namun juga perjalanan hati. Wah, ini juga sangat dalam sekali ya. Kadang kita juga untuk momen Lebaran ini juga tak luput dengan adanya momen untuk saling memaafkan. Tentunya jangan sampai ini menjadi hal yang formalitas saja seperti itu. Dan tentunya selain itu kita juga ada di era digital di mana juga dipermudah untuk meminta maaf atau mengucapkan selamat Idul Fitri kepada kerabat. Nah, lantas bagaimana sih etika atau bagaimana menanggapi mengenai memaafkan melalui media sosial? Kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan narasumber yang alhamdulillah sudah hadir di studio TV 9 sore hari ini. Kami sapa yaitu beliau bagian dari tim Aswaja NU Center, Ustadz Nurholis Majid. Assalamualaikum, selamat sore Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Faidin, mohon maaf lahir batin ini Ustadz. Ya, luar biasa, alhamdulillah kita bisa jumpa kembali setelah berpuasa begitu, Ge? Ini perdana kayaknya. Oh iya betul, iya, episode after lebaran, setelah lebaran, iya. Begitu. Pemirsa di rumah juga ini pastinya masih banyak momen halal bihalal juga nih Ustadz ya. Masih, kita masih banyak agenda undangan itu mengisi halal bihalal di berbagai tempat. Bahkan kadang-kadang tuh sampai sudah masuk tanggal 1 Dzulqa'dah, itu masih. Setelah Syawal ya? Setelah Syawal padahal, itu masih berlanjut. Kalau gitu. kata Ustadz tadi di off air udah kehabisan tanggal gitu. Nah Ustadz, kalau kita bahas, sebelum kita bahas lebih lanjut ya mengenai tema kita lebih dalam mengenai maaf-maafan ini nggak hanya sekedar tradisi, namun juga perjalanan hati. Nah ini dalam banget nih. Kita bahas tentang situasi yang mungkin sudah menjadi tradisi ada di Indonesia saja kayaknya ini ya, yaitu mengenai halal bihalal ya, maaf-maafan dengan dibalut dengan acara yang namanya istilah halal bihalal. Nah sebenarnya dari mana sih istilah atau arti dari halal bihalal ini Ustaz? Ya, kalau dari sisi histori sejarah, mutawatir sepertinya bahwa halal bihalal itu yang mencetuskan pertama kali adalah Kiai Haji Wahid Hasyim, ayahnya Gus Dur ya. Saat itu beliau kan menjadi Menteri Agama. Beliau melihat para pejabat itu disibukkan dengan kegiatan unjung-unjung bahasa orang Jawa, dari satu menteri ke kementerian, dari satu menteri ke presiden, menteri A belum tentu juga ketemu menteri B dan sebagainya. Sehingga kemudian beliau punya pikiran bagaimana kalau kemudian momentum Syawal itu dijadikan sebuah mengadakan sebuah agenda pertemuan begitu. Di situ berkumpul semua pejabat, mulai dari presiden, wakil presiden bersama para menteri dan sebagainya, dalam satu forum, dalam satu waktu, itu lebih efektif dan lebih efisien. Yang kedua, wakilah dari kisah-kisah yang disampaikan oleh para pendahulu kita, oleh para pimpinan kita itu, saat itu memang sedang terjadi istilahnya biang-biang konflik politik lah kira-kira begitu. Sehingga Kiai Haji Wahid Hasyim melihat ini sudah saatnya konflik itu diakhiri. Dan momentum Syawal itulah yang dipilih oleh beliau untuk bertemu dan bertemu secara langsung dan bermaaf-maafan. Kenapa harus bertemu secara langsung? Karena ada kalimat pepatah bahasa Arab begini, liqa'ul ikhwah, liqa'ul qulub. Bahwa bertemu dengan saudara secara langsung itu akan mendekatkan hati. Mbak Putri mungkin dengan seseorang itu bisa jadi kalau baca status, itu kan perasaannya beda. Betul. Kok begini sih ngomongnya begitu kan. Tetapi ketika dia ketemu langsung, itu malah cair. Nah, kok beda gitu ya? Kok beda gitu. Nah, sama saya juga sering mengalami hal begitu. Di WA itu nggak enak jawabannya, tapi setelah ketemu langsung, enggak ternyata begitu. Persepsi begitu ya? Inilah yang kemudian kenapa bertemu secara langsung itu menjadi penting. Meskipun sekarang di era digital itu orang bisa video callan, aku minta maaf ya lahir batin segala. Ya oke lah, tetapi
itu tidak akan menyembuhkan rasa rindu, rasa kangen, dan tidak akan mendekatkan hati kita dengan orang yang kita ajak komunikasi itu. Nah, kalau ketemu secara langsung itu lebih enak, lebih cair, ya sekalian melepas kangen, melepas rindu dan sebagainya. Setelah sekian lama kita berada di tempat yang berbeda, apalagi mungkin yang Surabaya ini rata-rata perantau. Saya juga merantau, Mbak Putri. Ya, Masya Allah. Mungkin Mbak Putri juga merantau ya. Iya. Nah, kita pulang kampung sejenak untuk menyapa orang-orang di sana. Sekaligus bernostalgia, ya kan? Dulu orang-orang di kampung itu, teman-teman kita yang sejawat, sekarang sudah jadi apa, kira-kira begitu. Terus mengenang masa kecil kita juga, ya kan? Itu berkaitan dengan mudiknya. Tapi kalau halal bihalalnya tadi itu, yang jelas ini kisah ini mutawatir, Kiai Haji Wahid Hasyim yang mencetuskan pertama kali. Nah, dari mana asal usul halal bihalal itu? Ya sebetulnya tidak ada asal usul dari mana. Beliau lebih kepada bagaimana kemudian antar person, antar orang itu saling mengikhlaskan ya. Tapi kalau kemudian dilihat dari dirunut ke hadisnya itu ada man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhul yaum. Ya al-hadis, nanti hadisnya panjang sekali itu. Barang siapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya, dia merusak harga diri saudaranya dan sebagainya, falyatahallalhu minhul yaum, maka hendaknya hari ini dia minta maaf. Nah, oleh karenanya sebetulnya minta maaf itu bukan tidak harus di momentum Syawal ya. Nah, ini hal penting ini. Ya, tidak harus di momentum bulan Syawal gitu. Nah, ini menjadi hal penting juga, kadang minta maaf ada kesalahan di bulan-bulan sebelum Ramadan, nanti aja, nanti hari raya juga bisa. Nah, sebenarnya esensi dari minta maaf itu sendiri bagaimana, Ustadz? Ya, sebetulnya kalau yang warid ya, itu kan ketika kita habis Idul Fitri, ucapan yang paling masyhur itu kan minal aidin wal faizin. Itu ada kalimat yang terpotong sebetulnya. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Lalu ada sambungannya, taqabbalallahu minna wa minkum, Allahumma taqabbal ya karim. Kalau dibedah maknanya apa itu? Semoga Allah menjadikan kita semua, saya dan Anda ini, minal aidin, orang yang kembali ke fitrah. Wal faizin, dan orang yang menang menundukkan hawa nafsu selama di bulan suci Ramadan. Karena Ramadan itu kan kita dilatih untuk menundukkan nafsu kita kan, nafsu hewani, ya nafsu birahi dan sebagainya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menang. Ya. Lalu taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal soleh yang kita lakukan dan Anda lakukan juga. Taqabbal ya karim gitu kan. Ya Allah, kabulkanlah. Itu kan yang masyhur. Ada doanya juga begitu ya. Betul sekali. Ada unsur doa gitu. Jadi sebetulnya itu yang warid, yang masyhur itu di situ. Sementara maaf-maafan itu nanti pengembangan. Sifatnya pengembangan itu. Oke, baik. Nah, seperti apa itu sebenarnya esensi dari maaf-maafan? Sebenarnya apakah cukup tadi mengucapkan itu tadi? Berarti belum minta maaf ya, Ustadz ya? Kalau dari esensi kalimat tadi taqabbalallahu minna wa minkum, hanya doa supaya semoga engkau menjadi orang yang menang setelah Ramadan begitu. Nanti esensinya minta maaf sendiri, apakah harus diucapkan mohon maaf lahir dan batin ya, atau bagaimana? Harusnya begitu, tapi kan di hadis tadi itu kan tidak harus menunggu momentum Syawal. Baik. Falyatahallalhu minhul yaum. Ya hari ini juga kalau saya salah sama Mbak Putri, ya hari ini juga saya harus minta maaf begitu. Tidak harus nunggu Syawal tahun depan. Ya kalau masih hidup gitu. Baik. Lantas kalau ya di hari raya artinya nggak wajib begitu Kak? Atau bagaimana? Mengucapkan minta maaf? Enggak. Ya minta maafnya iya. Tapi tidak harus momentum Lebaran. Kalau salahnya sekarang dengan Mbak Putri, ya sekarang juga saya harus minta maaf. Saya salah dengan Mas Eris misalnya, sekarang juga saya harus minta maaf sama Mas Eris sekarang. Nggak harus nunggu ketemu Ramadan yang akan datang, Syawal yang akan datang begitu. Baik. Minta maafnya iya harus gitu. Nah, kita sudah masuk ke esensi dari maaf-maafan ini. Sebenarnya apa sih, bagaimana sih yang benar untuk minta maaf dan memaafkan? Yang minta maaf dulu ini Ustadz, seperti apa? Ya, orang yang meminta maaf duluan itu justru yang dapat pahala. Mau salah atau benar? Mau salah atau benar. Makanya kemudian Islam itu mengajarkan untuk membuang ego kan. Saya nggak salah, ngapain saya minta maaf? Nggak apa-apalah, kita yang minta maaf duluan. Jadi pertama, orang yang minta maaf duluan itulah orang yang paling baik. Yang kedua, kita harus membuang ego.
sekalipun kita tidak salah, nggak apa-apa lah di momentum Syawal itu, namanya manusia kan pasti ada salah juga kan. Sekalipun mungkin tidak pada orang itu, tapi apa salahnya juga kita minta maaf gitu kan. Lah, minta maaf ini sebetulnya filosofisnya itu adalah lebih kepada penyempurnaan ibadah kita selama di Ramadan. Kita tahan dulu ini Ustadz ya. Minta maaf adalah sebagai penyempurna ibadah kita selama Ramadan. Masya Allah. Lantas bagaimana kita supaya semakin sempurna ibadah kita dengan minta maaf? Katanya Ustadz, minta maaf duluan itu lebih baik daripada nunggu orang lain minta maaf begitu ya Ustadz. Ya, memaafkan bukanlah sekedar tradisi namun perjalanan hati. Tema ini kami bahas dalam Hujah Aswaja episode kali ini bersama dengan tim Aswaja NU Center, Ustadz Nurholis Masjid, Masya Allah, Ustadz Nurholis Masjid, ya Allah ya Rabbi, Masya Allah, kamu terus. Soalnya sering di masjid soalnya. Oh begitu ya. Harapannya orang tua begitu ya, Ustadz Ngapunten. Ya Ustadz Nurholis, nah kita bahas mengenai maafkan bukan sekedar tradisi. Tadi sudah ada poin mengenai bahwa meminta maaf itu adalah sebagai momen proses bagaimana kita bisa menang dalam ibadah puasa atau penyempurnaan dalam ibadah puasa. Bagaimana Ustadz? Ya, jadi itu ada filosofisnya. Kenapa momentum Lebaran itu di kita itu sering kali bilang mohon maaf lahir batin. Baik. Padahal yang warid tadi kan, yang asli itu kan begitu. Minal ja'alallahu yakum minal aidunul faizin taqabbalallahu minkum Allahumma taqabbal ya karim. Nanti ada tambahannya lah. Kullu amin wa antum bi khairin, ya, dan seterusnya lah. Tapi minta maaf itu ada filosofisnya. Kenapa? Kita beribadah di bulan Ramadan itu kan fokus bagaimana kemudian menggapai ridho Allah, mendapatkan ampunan dari Allah. Tampaknya kurang sempurna, kurang afdol kalau kemudian kita hanya mendapatkan ampunan dari Allah, sementara hakul adami ini, kesalahan sesama manusia itu kita belum bermaaf-maafan gitu. Bahkan ada dosa yang kalau Mbak Putri tidak mengampuni, tidak memaafkan, itu Allah juga tidak memaafkan kesalahan saya gitu. Jadi maka kemudian disempurnakan amal ibadah kita di bulan Ramadan selama 1 bulan yang fokus orientasinya adalah menggapai ridho Allah, ampunan Allah. Maka di bulan Syawal kita fokus bagaimana kemudian membangun hubungan sosial yang baik dengan cara minta maaf, salah satunya itu. Nah, ya itu ya, jangan sampai minta maaf ini hanya sekedar tradisi saja ketika Lebaran. Nah, lantas etika dalam Islam atau di Aswaja sendiri seperti apa sih, Ustaz? Apakah hanya cukup maaf ya, mohon maaf lahir batin, apalagi sama orang tua, banyak salah sama pasangan, suami atau istri, atau mungkin anak begitu. Bagaimana Ustaz penjelasannya? Ya, etika bermaaf-maafan itu satu bersumber dari hati. Bukan sekedar lisan. Ya, saya minta maaf begini-begini, habis itu selesai gitu. Lah itu ya apa artinya juga gitu loh. Jadi ini betul-betul ungkapan yang tulus, bersumber dari hati nurani bahwa kita memang betul-betul ingin mendapatkan permohonan maaf dari orang tersebut. Sekaligus sebaliknya ya. Yang kedua, kita tidak perlu menyebutkan kesalahan kita kalau kemudian dengan menyebutkan kesalahan itu menimbulkan masalah lebih besar. Contoh begini. Saya minta maaf ya. Kenapa? Saya dulu pernah menyakiti istrimu. Wah, itu bisa suaminya marah gitu kan. Nggak tahu baru apa. Ya bukan tambah baik. Makin runyam gitu. Jadi tidak perlu menyebutkan. Tidak perlu menyebutkan. Atau misal maaf ya kemarin kita habis rasan-rasan atau gunjing kamu sama teman-teman yang lain misal kayak gitu. Yang sekiranya menimbulkan polemik baru. Itu nggak usah disampaikan. Ya sudah, saya minta maaf. Saya pernah mungkin punya salah dengan Anda. Selesai sudah. Tidak perlu, dulu saya menyakiti istrimu, saya dulu ini. Tidak perlu begitu. Karena itu akan semakin menambah masalah. Itu kan namanya menyelesaikan masalah, tapi menimbulkan masalah yang baru gitu. Kita kan slogannya mengatasi masalah tanpa masalah gitu kan. Nah itu etikanya. Yang ketiga, hendaknya bersalam-salaman itu tidak melihat objek atau teman interaksi kita. Kalau dia orang yang lebih sepuh dengan kita, alangkah baiknya kalau kemudian kita cium tangan. Apalagi dia berjasa dalam hidup kita. Misalnya dengan guru lah, dengan guru ngaji. Mbok yo katanya orang Jawa itu, mbok yo kita ini cium tangan. Masa kayak bestie itu kan, salaman segitu. Apalagi kemudian pakai gini-gini gitu. Mbok yo. Itu pundaknya. Itu pundaknya gitu. Ya kita selayaknya
adat ketimuran lah yang kita pakai, adat di dalam ajaran kita, pesantren, terutama di tradisi Nahdiyin, itu kita menundukkan kepala, kemudian meminta maaf, mencium tangan orang tua, guru ngaji, dan orang-orang yang berjasa lah dalam hidup kita. Jangan seperti ya orang barat, ayah diposisikan sebagai teman. Itu kurang pas juga. Itu bagian daripada etika ya, etika bermaaf-maafan. Tapi yang paling penting tadi itu Mbak Putri, bahwa kita harus bersumber dari hati, bukan sekedar lisan. Itu. Jadi benar-benar minta maafnya niat banget lah begitu ya. Banget, nah tadi banget. Kan ada salaman dan seterusnya. Kalau sungkem nih ya, menurut Ustadz ini bagaimana mengenai sungkem yang harus dibawa? Kalau sama yang lebih tua atau sama pasangan begitu, bagaimana? Ya, substansinya yang paling inti sebetulnya bermaaf-maafan bersumber dari hati. Soal kemudian sungkemnya itu lebih kepada etika, lebih kepada adat kita ya di pesantren, terutama di tradisi Nahdiyin tadi itu. Ya bagus, bagi saya bagus. Loh, apakah tidak mengkultuskan? Tidak. Apa yang kita kultuskan? Wong kita sama paham bahwa Allah yang harus disembah. Tapi kan orang tua ini adalah orang yang harus kita hormati. Maka tidak berlebihan ketika kita sungkem sama orang tua sampai menundukkan kepala dan sebagainya. Bukankah Rasulullah mengajarkan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga di bawah telapak kaki ibu. Alangkah baiknya kalau perlu kita cium telapak kakinya ibu, tidak apa-apa. Bukan mengkultuskan, enggak, tetapi itu saking hormatnya kita dengan dengan orang tua begitu. Nah, tapi itu semua hanya cara ya Mbak Putri ya. Substansinya tadi itu hati. Niat, begitu ya? Betul. Baik, nah itu tadi adalah bagaimana meminta maaf duluan, begitu ya, etika bermaaf, meminta maaf. Nah lantas kalau memaafkan, nah ketika ada orang meminta maaf ke kita, lalu kita memaafkan, nah ini apa nih yang perlu dilakukan seperti itu, Ustaz, sebagai sudut yang orang yang dimintai maaf? Iya, seharusnya memberikan maaf, legowo, katanya orang Jawa itu. Orang sudah minta maaf itu kan berarti dia sudah ada itikat baik. Asal betul-betul ya. Ya kecuali tadi itu hanya sekedar lisan, apa istilahnya abang-abang lambe ya. Abang-abang lambe. Begitu ya. Itu ya kita jawabnya juga abang-abang lambe gitu. Tapi kalau orang itu serius, ya sudah seharusnya kita juga memaafkan gitu. Karena dia sudah beritikat baik. Orang yang sudah berani mengatakan minta maaf duluan, itu orang baik dan orang bijak. Itu menunjukkan kerendahan hati. Padahal orang itu belum tentu salah lalu dengan kita. Kok dia mau, saya minta maaf ya jika selama ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Itu udah orang bijak, Pak Putri. Maka tampilkanlah juga dengan balasan yang bijak. Oh iya, saya juga minta maaf jika selama ini juga ada hal-hal yang kurang berkenan gitu. Harusnya begitu. Kan ajarannya begitu kan? Silman koto'akah, wa'atiman haromakah, wa'fu amman dolamaka. Sambunglah tali silaturahim dengan orang yang memutuskan. Berikan kepada orang yang menolakmu, menghalangimu, kemudian wa'fu amman dolamaka, dan maafkan orang yang telah mendolimimu. Itu kan? Itu artinya harus diberikan maaf, tidak boleh tidak gitu. Kalau kita tidak memaafkan berarti kita ada kebencian dan dendam, waduh, dengan tatapan mata yang ngapain kamu minta maaf, kamu lupa kesalahanmu besar banget gitu. Gimana prepon ya Ustaz? Ya harusnya minta maaf ya, harus memberi maaf, harus itu. Tapi bagaimanapun Mbak Putri, manusia itu ya kalau salahnya besar ya memang tidak mudah. Ada bercak-bercak yang akan tersisa di dalam batin kita. Seperti orang keselio itu, meskipun sudah dibawa ke tukang pijet, mungkin sembuh, tapi kan masih sakit gitu kan. Bekas luka gitu. Nah ini sebagaimana tema kita ya, maaf-maafkan bukan sekedar tradisi. Mengapa ini? Kalau kita bilang memaafkan ini disebut sebagai perjalanan hati, bukan momen seremonial aja, bagaimana Ustaz? Ya, saya setuju. Jadi selama ini kita halal bihalal itu seringkali hanya seremonial. Datang, kadang-kadang masih ngerasani juga. Ada teman yang tambah gemuk ya gitu. Tambah gemuk, kok tambah jelek, tambah hitam gitu kan. Padahal dia hadir dalam rangka minta maaf. Juga harus jadi perhatian ini ya pemirsa di rumah ya. Jangan nambah dosa. Jangan nambah dosa. Ini datang malah justru ngerasani, belum apa-apa sudah ngerasani gitu. Atau mengadakan acara itu dengan sekedar hiburan, bukan tidak ada niat di dalam batin. Kan sama dan begini Mbak Putri ya. Bagaimana orang sholat itu hatinya tidak ingat dengan Allah, tapi dia
wudhu sempurna, ini sempurna. Ya sah, tapi kan tidak bermakna. Oke. Ya, sama orang bermaaf-maafan, ya dia dengan bermaafan iya, tetapi kan kalau hatinya belum plong, belum ada belum ada suara hati nurani yang bersumber dari batin itu ya apa artinya juga minta maaf itu kan. Makanya ini perjalanan hati. Dan satu hal Mbak Putri yang mau saya ingatkan, kalau saya pernah baca teori psikologis itu. Orang yang sudah minta maaf dan sudah dimaafkan, itu kehidupannya lebih bermakna dan lebih bahagia daripada orang yang masih punya salah tapi dia belum dimaafkan. Kenapa ini? Kita akan bahas lebih lanjut ya Ustadz ya. Bagaimana maaf-maafkan ini ya janganlah hanya bukan sekedar tradisi aja, tapi juga perjalanan hati dan tidak hanya seremonial saja, benar-benar dari hati begitu. Ustadz mengenai maaf-memaafkan bukan sekedar tradisi, namun perjalanan hati. Kalau di segmen sebelumnya tadi sudah disinggung ya bersama dengan Ustadz Nurholis bahwa bentuk dari kalau sudah ada rasa maafkan atau minta maaf itu ada kelegaan dari sisi psikologis. Nah, penjelasan selanjutnya bagaimana ini Ustadz? Pentingnya atau urgensinya saling memaafkan begitu Ustadz? Ya, sama dengan begini Mbak Putri. Saya punya salah Mbak Putri dan belum minta maaf dan Mbak Putri memang tidak memaafkan. Itu kan ada semacam beban psikologis kan. Saya pernah bersalah sama orang gitu. Begitu juga Mbak Putri juga sama mengalami hal yang sama. Nah, ketika kedua orang ini bertemu dan memaafkan, disitulah kemudian letak kebahagiaan. Sudah sejauh-jauh lah Mbak Putri dengan suami misalnya. Pernah punya salah, tiba-tiba kemudian saling memaafkan. Saling lega ya, betul. Bahkan kadang-kadang menangis kan. Iya, betul. Saya pernah menjumpai sahabat dengan sahabat, mungkin dia salah paham. Benturannya agak keras. Tapi setelah dipertemukan ternyata cuma salah paham. Wah, itu sudah saling rangkulan, ya, pasti tadi saya sangat pecah banget ini karena salah paham. Salah paham. Itulah menandakan bahwa orang yang sudah dimaafkan, dia mau minta maaf dan dimaafkan, itu lebih bahagia daripada orang yang tidak minta maaf. Jadi tradisi memaafkan di momentum Lebaran itu bagi saya sudah betul, sekalipun sebetulnya ajarannya bukan hanya di momentum Lebaran. Ya setiap kapan saja kita bersalah ya harus minta maaf. Itu yang perlu digarisbawahi ya pemirsa di rumah. Jadi kalau tradisi maaf memaafkan nggak harus menunggu di momen Lebaran. Kalau memang udah ada salah atau seperti apa, udah segeralah begitu. Karena usia juga nggak tahu ya Ustadz ya kita ya, begitu. Nah Ustadz, kalau melihat mengenai tadi halal bihalal sudah kita bahas di segmen awal ya, tradisi lalu juga bagaimana etika maaf dan memaafkan. Lantas kalau sekarang kita ada di era digital begitu ya, dengan teknologi kita bisa minta maaf melalui media sosial. Nah, banyak ya melalui direct message lah ya, pesan langsung begitu. Ada juga saya nih contohnya Ustadz ya, udah kelamaan bikin story aja atau status minta maaf semua ya kayak gitu. Gimana menurut pandangan dari Aswaja khususnya ya? Atau ya sebetulnya itu lebih kepada perkembangan teknologi ya. Boleh-boleh saja, tidak ada larangan. Bahkan perkembangan teknologi itu kita jadikan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan lebih cepat. Hari ini Mbak Putri dengan saya sedang live di TV9, itu kan betapa berharganya pesan-pesan moral yang kita sampaikan ke masyarakat dan itu bisa diakses oleh semua orang. Coba andaikan tidak ada televisi, tidak ada media sosial, betapa susahnya kita bisa mengakses informasi gitu kan. Jadi boleh-boleh saja, bukan hanya boleh, malah dianjurkan gunakan medsos itu sebagai ruang untuk berkomunikasi dengan baik dan bijak. Makanya ada buku bagus tentang fikih medsos. Fikih medsos itu bagus banget, panduan-panduan menggunakan medsos untuk ke arah yang lebih bermakna gitu. Tetapi lagi-lagi ini tidak akan sama nilainya dengan orang yang ketemu secara langsung. Ya, ketemu langsung, bersalam-salaman, ngobrol, ngopi bareng lah kira-kira begitu. Artinya tetap lebih utama bertemu langsung. Oh iya, langsung betul. Begitu ya, iya, lebih utama bertemu secara langsung. Itu hanya sekedar second line ya, pilihan kedua, betul. Misalnya kita punya family di luar negeri, dia tidak bisa pulang, ya setidaknya video call, ya ketemu, ngobrol dan sebagainya. Tapi tidak akan sama kualitasnya dengan orang yang ketemu secara langsung gitu, face to face itu kan
bisa kita guyonan, ya ngopi dan sebagainya gitu. Oke, baik. Nah Ustadz, ini mungkin menjadi pertanyaan juga ini ya, mewakili Ustadz, bagaimana sih kita bisa punya hati yang legowo begitu ya, tidak menyimpan rasa dendam atau sakit hati yang berlebihan, bagaimana Ustadz? Ya, hati itu ada 3 dalam kitab, yaitu ada kolbun kosi, ini hati yang paling keras, dinasehati, justru yang menasehati yang keliru. Mbak Putri itu. Yang kedua ada kolbun marid, hati yang sedang sakit. Apa itu? Orang yang hari ini dia minta maaf, nanti malam dia mengulangi kembali. Ini jadi tren loh Ustadz, jadi lawak juga dari medsos. Apalagi minta maaf sama suami, nggak sampai semenit udah marahan lagi. Sama orang tua seperti itu, teman juga bagaimana Ustadz? Ya, namanya orang kumpul pastilah Mbak Putri. Disitulah makanya kemudian kita harus minta maaf duluan dengan orang yang terdekat. Dengan tetangga itu juga, ini yang sering diabaikan oleh kita. Dengan tetangga belum apa-apa, kita malah dengan orang yang jauh. Gitu. Baik. Harusnya itu orang yang terdekat, karena yang berinteraksi setiap hari itu ya mereka. Mbak Putri dengan suami, saya juga punya istri, yang setiap hari saya dengan istri saya itu pasti ada salah paham lah. Namanya orang kumpul, dengan saudara apalagi. Dengan orang tua bahkan masih itu. Lah, itulah dengan orang terdekat itu harus minta maaf duluan itu. Ada tadi kolbun marid ya, hati yang sedang sakit, paginya diminta maaf, malam sudah mengulangi kembali dan seterusnya. Ini yang paling bagus kolbun salim, hati yang suci, hati yang bersih. Nah, bagaimana kita bisa memiliki hati yang bersih? Ya tentu saja ini kajiannya kajian tasawuf. Penting bagi kita untuk membekali diri dengan kajian-kajian tasawuf, bagaimana menata hati dengan baik. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana berdoa. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa yakinan shadiqan wa qalban khashian. Hati yang khusyuk. Khusyuk ini tidak hanya khusyuk dalam konteks sholat, tapi khusyuk secara sosial. Khusyuk sosial itu artinya khusyuk hati kita dijaga, tidak mudah terpancing, tidak mudah marah, dan tidak mudah ngerasani orang. Itu namanya khusyuk sosial. Jadi khusyuk itu sebetulnya tidak hanya khusyuk saat sholat. Iya, karena kesannya orang kan khusyuk itu hanya untuk ibadah sholat saja, berdoa begitu. Berdoa khusyuk, sholat khusyuk. Lah sosialnya dia tidak khusyuk kok. Seperti apa itu sih, Ustaz? Ya misalnya dia suka memfitnah orang. Dia hati suka jengkel sama orang. Ada orang beli gelang, sakit hatinya. Itu kan? Beli mobil baru, sebal. Tetangga lihat beli kulkas baru, aduh, marah-marah gitu kan. Kalau siapa guyonannya Kiai itu? Gimana? Orang beli mobil baru, dia juga tidak kalah pentingnya sewa mobil juga, mobil ambulan gitu. Saking sakit hatinya. Saking sakit hatinya gitu. Lah itu hati yang memang memanage hati ini luar biasa, Mbak. Sebetulnya tirakat yang paling berat itu menjaga hati. Baik. Mbak Putri puasa Senin Kamis misalnya, itu gampang. Gampang itu. Saya menghatamkan Quran tiap minggu misalnya. Gampang tuh. Tapi tirakat menjaga hati itu paling berat. Iya kan? Makanya Nabi kemudian bilang setelah perang Badar itu kita sudah selesai dari satu peperangan, kita akan menuju peperangan yang besar. Apa itu? Jihadun nafsi. Memerangi hawa nafsu. Dan itu adalah esensi yang dalam juga setelah puasa, lebaran bukan berarti selesai begitu ya Ustadz ya, ibadahnya turun atau gimana? Bagaimana Ustadz? Betul, jadi justru Syawal itu kan artinya peningkatan. Maka kualitas ibadah kita lebih meningkat. Setidaknya apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan selama sebulan penuh itu kita bawa di momentum Syawal. Setidaknya itu. Jangan dipertahankan begitu. Dipertahankan. Jangan kembali ke habitat aslinya. Pagi-pagi sudah, ya walaupun tidak salah orang makan ya, pagi-pagi sudah makan nasi pecel 3 piring misalnya gitu. Terus marah-marahnya ya malah kambuh lagi. Itu Allah itu sebetulnya menjadikan Ramadan itu latihan bagi kita, menahan amarah, menahan nafsu makan dan sebagainya. Lah ini kok setelah Syawal malah kembali ke habitat sebagaimana sebelumnya. Setelan awalnya kalau kata anak sekarang itu. Iya. Nah, Ustadz, ini bagaimana sih Ustadz juga mempertahankan atau menjadikan kita menjadi lebih baik tentunya setelah Ramadan begitu, Ustadz? Ya, sebetulnya kan ciri-ciri orang yang puasanya diterima itu dia mampu mempertahankan nilai ibadah selama Ramadan. Qiyamul lailnya jalan dan seterusnya lah ya. Sekalipun Qiyamul lail itu tidak harus lama, Mbak Putri. Orang memaknai Qiyamul lail itu kadang-kadang dia dianggapnya Qiyamul lail itu mulai jam 2 malam. Enggak harus.
Yang penting sebelum subuh dia bangun, itu sudah qiyamul lail. Meskipun 10 menit sebelum gitu ya? 10 menit sebelumnya, yang penting dia sempatkan sholat tahajud itu udah qiyamul lail gitu. Ya dari jam 2 ya bagus juga sih, asal kuat. Baik. Saya mungkin cerita sedikit saat Ramadan. Iya. Kita tahan dulu ini gitu ya? ceritanya ini Ustadz ya. Waduh, ini seru sekali ya bagaimana proses tidak hanya setelah lebaran kita maaf-maafan, tapi juga mempertahankan ibadah itu sendiri setelah bulan Ramadan. Ustadz bahas mengenai bagaimana memaafkan bukan hanya sekedar tradisi, namun juga perjalanan hati. Kalau kita bahas mengenai perjalanan hati ini ya sebagaimana after lebarannya nggak hanya saling maafkan, sudah selesai, tapi juga ibadah ketika kita selama Ramadan itu juga tetap bertahan dan juga semakin baik begitu ya Ustadz ya. Tadi segmen sebelumnya sempat tertunda ini kisahnya Ustadz mengenai bahas tentang Qiyamul Lail. Oh iya. Bagaimana Ustadz untuk kita bisa mempertahankan ibadah kita di bulan setelah Ramadan? Iya, saya termasuk orang yang moderat ya. Moderat Baik. dalam arti begini. Qiyamul Lail itu saya maknai tidak harus dari semalam suntuk. Bagi saya ibadah itu apalagi yang sunnah, yang wajib saja itu tidak boleh kemudian menimbulkan mudarat dalam diri kita. Kenapa sih orang yang dalam perjalanan itu boleh mukel, boleh tidak puasa? Karena kan khawatir menimbulkan rasa sakit kan. Apalagi cuma qiyamul lail yang sunnah. Saya ini pernah diminta orang lah gitu. Qiyamul lail mulai jam 11. 11 malam. 11 malam sampai subuh Mbak Putri. Ya, jujur aja berat saya. Baik. Berat, saya tidak bisa. Sehingga saya itu relatif kalau qiyamul lail itu paling setengah 3. Oke. Sampai subuh gitu. Karena kan saya pagi punya aktivitas, Mbak Putri. Bagi saya, mengajar itu, kan saya kebetulan seorang dosen, ya tentu saja mengajar itu kewajiban. Dan sementara qiyamul lail itu adalah hal yang wajib, hal yang sunnah. Ya, syukur-syukur kalau kemudian dipadukan, sama-sama jalan gitu. Makanya saya mengambil tidak terlalu lama, itu Mbak Putri. Bagi saya qiyamul lail itu kalau Anda kuat tidak apa-apa, jam 12 malam qiyamul lail silakanlah, no problem. Tapi bagi yang fisiknya tidak kuat dan paginya dia harus beraktivitas, ya silakan diambil semampunya. Karena itu ibadah sunnah gitu kan. Saya relatif Ramadan kemarin itu tidak pernah mulai jam 12, tidak pernah. Paling jam 2, paling awal tuh. Kadang setengah 3 gitu. Artinya jangan sampai kadang ada yang sholat qiyamul lail tapi terus tidur lagi. Nah, sholat subuhnya hilang. Kesiangan. Nah, itu yang kadang-kadang saya tidak inginkan gitu. Qiyamul lail dikejar, tapi kemudian subuhnya nggak sholat. Jangan sampai terbalik begitu ya. Iya, betul. Ustadz, ya. Itu namanya mengejar yang sunnah, menghilangkan yang wajib. Kalau orang Jawa saya nggak ngerti istilahnya. Kalau orang Madura itu kan mengejar buter. Buter itu satu butir nasi, tapi membuang tumpeng. Apa istilahnya itu kalau orang Jawa, Mbak Putri? Nah, ini saya kurang tahu ya Ustaz. Artinya kita ngejar yang hal kecil, tapi yang besar malah dibuang. Itu salah gitu. Maka bagi saya yang paling baik itu ya qiyamul lail, ya tidak usah terlalu lama, tapi yang penting rutin. Istiqomah kan, al istiqomatu turisul karomah gitu kan. Nah, itu Mbak Putri yang saya alami tentang. Semoga ini juga menjadi inspirasi bagi pemirsa di rumah ya, apalagi yang mungkin saya mudah qiyamul lail waktu Ramadan, tapi kok ketika setelahnya malah berat lagi. Bolehlah mepet-mepet subuh begitu ya Ustaz ya, bisa menjadi salah satu tips supaya subuhnya nggak kesiangan dan juga aktivitasnya juga bisa berjalan di pagi hari. Nah Ustaz, kita juga ada di penghujung segmen, kita bahas lebih gongnya lagi di Hujah Aswaja kali ini ya, mengenai momen halal bihalal yang juga banyak sekali instansi-instansi atau mungkin organisasi atau mungkin perkumpulan keluarga dan lain sebagainya ini mengadakan. Nah, bagaimana sih prosesnya ini supaya sesuai dengan aswajaan atau mungkin yang disarankan atau yang dicontohkan oleh di zaman Rasulullah khususnya. Zaman Rasulullah nggak ada halal bihalal ya Ustaz? Nggak ada. Dan kenapa juga harus di Syawal begitu? Apalagi di Indonesia ini ya. Pertama, kemasan acara halal bihalal itu harus baik. Tidak boleh ada tontonan-tontonan yang menampilkan kemaksiatan. Saya berkali-kali melihat halal bihalal itu dikemas dengan tontonan. Bukan tampilan gitu maksud apa? Tontonan maksiat. Oke, baik. Bukan tuntunan tapi tontonan. Ya maaf ya. Backgroundnya itu halal bihalal tulisannya. Ya. Tapi ya ada penyanyi yang dengan pakaian cukup minim gitu itu. Bukan minim, memang terbuka gitu. Ini halal bihalal, tapi kok acaranya begini gitu kan. Lah itu yang kadang-kadang saya juga dalam hati ya, ini nggak pas gitu. Acara halal bihalal kok malah menimbulkan dosa lagi gitu. Yang kedua,
halal bihalal itu harus menghadirkan keberkahan dan kemanfaatan untuk semua orang. Mempererat silaturahim itu penting. Bisa jadi juga dengan bersilaturahim itu kan, kalau ajaran Islam itu orang silaturahim panjangkan usianya, dimudahkan rezekinya. Kadang-kadang Mbak Putri, dengan berhalal bihalal itu tali-tali silaturahim yang sudah putus ini merajut kembali, terhubung kembali. Dan dengan pertemuan itu kadang-kadang tidak disangka di antara pasangan anak muda itu saling mengenal dan kemudian saling saling cocok lah gitu, dan berlanjut ke pelaminan. Itu sering saya juga jumpai gitu, berawal dari pertemuan di halal bihalal itu. Karena halal bihalal itu menghadirkan orang banyak. Family dari sini yang sudah sekian pupu misalnya gitu, nggak pernah ketemu gitu. Jadi nyambung lagi. Jadi nyambung. Dan kadang-kadang itu menjadi momen untuk mempertemukan kita dengan saudara-saudara, family gitu. Nah, yang terakhir Mbak Putri, yang tadi Mbak Putri bilang itu, kenapa harus di bulan Syawal? Bukankah ini mengada-ada? Oh tidak. Kita mengambil momentum Syawal itu karena momentum itu momentum Lebaran, semua orang pulang. Dari Jakarta, dari Surabaya, dari Bandung, Medan, Bali, semua pulang ke desa. Momentum itulah yang kemudian diambil sebagai momentum untuk saling ketemu, halal bihalal. Andaikan di bulan yang lain, apakah boleh? Boleh saja. Sehingga ini namanya bukan taksisul ibadah, bukan mengkhususkan ibadah, tapi takyinul ibadah, hanya menentukan hari. Kan sama dengan begini Mbak Putri. Kenapa sih orang kuliah itu hari Senin sampai Jumat? Kenapa nggak ada Sabtu Minggu? Kenapa nggak boleh kuliah Sabtu Minggu? Boleh saja kuliah Sabtu Minggu, tidak apa-apa. Karena kok hari Senin sampai Jumat, karena itu hari efektif. Itu. Lah kenapa halal bihalal kok bulan Syawal? Karena momentum itulah kita kumpul bareng. Semua yang dari kota itu lagi pada ada di desa gitu. Sehingga momentum itu yang diambil. Andaikan di momentum Dzulhijjah itu, ya boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Tidak salah begitu. Tidak salah. Lah itu namanya takyinul ibadah, bukan taksisul ibadah. Masya Allah. Jadi jangan dikira kalau sudah Syawalnya udah selesai, lah kok masih ada halal bihalal, itu nggak salah begitu. Nggak salah, nggak salah. Ustaz, kita sudah di penghujung segmen. Monggo Ustaz untuk closing statementnya bagaimana mengenai maaf-maafkan ini tidak hanya sekedar tradisi atau seremonial saja, tapi juga perjalanan hati. Monggo Ustaz. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, pesan yang ingin saya sampaikan adalah jangan terjebak pada aspek formalitas. Tapi masuklah ke hal yang paling substansial. Apa itu? Bagaimana kemudian menghadirkan hati yang tulus, memaafkan orang dan mau minta maaf. Buanglah ego agar hidup Anda itu lebih bermakna dan lebih bahagia. Masya Allah. Buanglah ego agar hidup Anda lebih bermakna dan juga berbahagia. Dan jangan lupa kalau misal ada yang minta maaf, dimaafkan begitu. Harus dimaafkan. Kalau ada kesalahan, segeralah minta maaf. Begitu ya Ustadz ya. Ustadz terima kasih tentunya sudah bergabung bersama kami. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Nurholis Majid sebagai tim Aswaja Anu Center ini juga bisa menjadi inspirasi dan juga informasi bagi masyarakat atau pemirsa di rumah tentunya. Dan pemirsa, demikian Hujah Aswaja kali ini membahas mengenai memaafkan bukan sekedar tradisi, namun perjalanan hati. Saya Putri Humaira mohon pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.